Baik, yang Pak Utman apa yang Pak Utman yang Yang belum tadi hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngaji secara sukarela. Tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Saya coba mengklarifikasi yang mulia bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu, dan menangkap data, menganalisis gitu ya. Seperti itu yang mulia. bukan audit ya? Ya. Asumsi doang, berarti asumsi majelis. Terima kasih. Kami mendapat aduan yang berupa di call center adanya berita beberapa kades di Ngawi juga mendapat ancaman, sehingga kami mengutus tim yang ada di Ngawi untuk menginvestigasi, untuk mencari saksi. Namun kita yang kesulitan saksi karena tidak ada satupun saksi yang mau untuk membuat laporan atau bekerja sama karena diduga ada intimidasi, sehingga kami sangat kesulitan untuk itu. Kemudian Dari yang di Ngawi tadi intimidasi seperti apa itu? kita mencari kepala desanya untuk mungkin bisa membuat laporan, namun kita kesulitan Laporan mengenai bahwa dia diintimidasi, terus bagaimana? tapi kita tidak bisa mendapatkan yang mulia bertemu dan sebagainya karena memang kesulitan. Anda bisa tahu nggak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah, mempengaruhi suara di Pilpres. Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak. Semua hanya berdasarkan asumsi. Sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Yang mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang mulia? Apa, Bro? Supaya kami ini tidak bingung saya pihak terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, itu Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dia dihadirkan di sini? Kami bingung. sudah nanti kami yang menilai, Bro. Profesor Andi Asrun, Guru Besar di Universitas Pakuan Bogor. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Prof, kita bahas sedikit ya tadi mengenai KPU yang menyatakan bahwa ini mungkin materi muatan dari pemohon dikatakan oleh KPU ini bukan materi yang seharusnya diputus di MK. Maka pemohon seharusnya ditolak oleh MK. Anda melihatnya seperti apa? Saya sepakat ya dari petitumnya mereka ini ya 01, 03 itu kacau sekali. Minta diskualifikasi MK tidak bisa diskualifikasi. Itu di luar dari ranahnya MK. Ya. Pemeriksaan perkara di MK itu hanya terkait dengan hasil, perolehan hasil. Sebagaimana ditentukan, diatur dalam pasal 474 Undang-Undang Pemilu. Kalau soal proses itu harusnya di Bawaslu. Malah memberikan kesan kelihatannya ini adalah satu peradilan sifatnya asumtif. Dan menurut saya spekulatif. Karena 90% itu di luar dari materi yang seharusnya diperiksa di MK. Jadi pemeriksaan ini, persidangan ini buang-buang waktu. Sampai-sampai Pak Yusril Ishak Mahendra mengatakan Anda ini sebenarnya ahli hukum atau ahli ekonomi ataukah ahli nujum. Anda tahu ahli nujum? Peramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya amati proses jalannya sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi ya. Jadi saya ikuti step by step. Tidak bermaksud mendahului keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi saya melihat arah-arahnya bakalan terjadi blunder gitu ya. Blunder kenapa? Karena banyak daripada saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh kubu 03 maupun 01 tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Kenapa? Ada ahli tetapi malah menyampaikan hasil analisis. Ahli digital forensik malah menyampaikan hasil analisis.
katanya berdasarkan pola pikir ahli. Kalau dikatakan pola pikir ahli, maka itu bersifat asumtif, asumsi, hanya pandangan. Gitu. Nah, kalau MK membutuhkan ahli analisis, pengamat, ya kan, pengamat. Pada dasarnya kan begitu. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang berbasis analisis, yang berdasarkan pola pikir, artinya kita memposisikan diri kita sebagai pengamat. Nah, sehingga menurut saya, kalau MK itu membutuhkan pendapat dari pengamat, maka mungkin akan lebih berkualitas kalau MK itu menghadirkan Pak Rocky Gerung. Saya pikir begitu, itu akan lebih berkualitas. Karena kehadiran seseorang yang diakui sebagai ahli atau yang dianggap ahli, maka dia harus bisa mengemukakan pendapat-pendapat berdasarkan speknya sebagai seorang ahli. Ahli digital forensik artinya dia harus mengemukakan suatu pendapat berdasarkan suatu tindakan yang telah dia lakukan menurut keahliannya, kan begitu. Lah, ini malah menyampaikan sesuatu yang menurut pengakuannya sendiri merupakan hasil analisis. Karena berdasarkan pola pikir ahli. Pola pikir ini berbicara tentang pengamatan, berbicara tentang analisis. Jadi dia ini sedang menyampaikan sesuatu di Mahkamah Konstitusi yang bersifat asumtif. Apakah itu bisa dianggap sebagai keterangan seorang ahli yang kemudian menguatkan dalil-dalil tuntutan mereka di Mahkamah Konstitusi? Saya sebagai rakyat jelata di sini merasa tidak terlalu bodoh. Apalagi Mahkamah Konstitusi, kan seperti itu. Jadi itu alasan pertama kenapa saya katakan bahwa arah-arahnya segala proses gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi ini bakalan menemui blunder. Nah, yang kedua ada juga seorang ahli yang tidak jelas juga, ya kan, apakah dia itu seorang ahli hukum ataukah ahli ekonomi. Sampai-sampai Pak Yusril Issa Mahendra mengatakan, Anda ini sebenarnya ahli hukum atau ahli ekonomi ataukah ahli nujum. Anda tahu ahli nujum? Peramal. Meramalkan sesuatu gitu. Jadi ini nggak jelas ya. Dihadirkan sebagai ahli, tetapi tidak jelas apakah dia itu ahli hukum, ataukah ahli ekonomi, ataukah ahli nujum, seorang peramal. Kemudian lagi, ada seseorang yang dihadirkan sebagai saksi fakta. Mulai bercerita, katanya membuka call center untuk menerima aduan-aduan dari masyarakat. Jadi dalam keterangannya, dia mulai menjelaskan, kami mendapat laporan begini, laporannya berbasis chat, gitu ya, chat WhatsApp. Kami mendapat laporan begini, memang setelah kami tinjau, tidak menemukan orang atau yang melaporkan itu, yang menyampaikan laporan itu tidak ditemukan. Nah, tapi yang kami tahu, yang kami dapat laporannya seperti ini, ada intimidasi begini-begini. Ini saksi fakta loh. Saksi fakta memberi keterangan katanya mendapat laporan. Laporan itu melalui chat WhatsApp.
Nah, kemudian orang yang melaporkan itu dicari, tidak ketemu. Itu dijadikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Perlu kita ingat, orang ini adalah saksi fakta. Nah, seorang saksi fakta, dia harus menceritakan sesuatu yang dia lihat sendiri, dia ketahui sendiri, bagaimana kronologisnya, bagaimana kejadian yang sebenarnya, itu yang kemudian disampaikan sebagai keterangannya. Karena dia dihadirkan di Mahkamah Konstitusi sebagai saksi fakta. Oke? Saksi fakta, ini harus menjadi penekanannya. Saksi fakta tidak bisa menceritakan sesuatu menggunakan alibi. Katanya, tidak bisa. Jadi, hanya memang ada beberapa orang yang saya lihat, ada beberapa saksi, ada setidaknya 3 orang saksi yang menurut saya keterangan mereka itu cukup berbobot gitu, cukup berkualitas. Nah, jadi kalau seorang ahli saja tidak mampu memberi keterangan yang meyakinkan berdasarkan keahliannya, baik itu ahli digital forensik maupun juga entah itu ahli hukum, ahli ekonomi, atau ahli nujum atau peramal itu. Jadi dihadirkan sebagai ahli tetapi tidak mampu memberi keterangan yang meyakinkan berdasarkan keahliannya. Ini jelas menunjukkan bahwa proses sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi ini akan menuju kepada blunder. Blunder. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya pikir saudara-saudara, mari kita sama-sama mendukung MK untuk menyikapi ini, untuk memutuskan persoalan sengketa Pilpres 2024 atau sengketa hasil Pilpres 2024 ini. Dengan sebenar-benarnya fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Dan kemudian juga dari pihak-pihak yang lain, ada pengamat, ada guru besar konstitusi, ada guru besar hukum juga yang diundang oleh para media untuk memberikan pandangannya mirip-mirip dengan pandangan saya, bahwa persoalan-persoalan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi ini pada dasarnya merupakan wilayah tugas daripada Bawaslu, ya kan, KPK, Gakumdu, Mahkamah Agung kalau nggak salah juga, ya kan. Persoalan hasil Pilpres 2024, tetapi yang kemudian kita lihat dari proses sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi ini lebih menunjukkan hal-hal yang umum, tidak spesifik kepada hasil Pilpres. Seperti bansos yang ditekankan di sana. Jadi saya senang juga jawaban dari Pak Hotman Paris. Kalau memang ada pelanggaran tentang bansos, sudah pasti KPK akan turun tangan di sana. Itu merupakan ranah KPK. Jadi mereka seperti sangat meyakini atau berkeyakinan bahwa kemenangan pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran ini merupakan efek daripada penyaluran bansos. Padahal ada 2 provinsi yang juga masyarakatnya adalah penerima bansos dari pemerintah. Di sana pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran kalah telak. Jadi kesimpulan bahwa
kemenangan pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran ini merupakan efek daripada penyaluran bansos. Ini juga jelas sebuah asumsi, sebuah anggapan yang mengada-ngada menurut saya, ya kan? Kalau memang kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu efek dari bansos, semestinya semua provinsi di mana masyarakatnya menjadi penerima bansos harus pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran ini keluar sebagai pemenangnya. Nyatanya kan tidak semua Prabowo Gibran keluar sebagai. Padahal semua masyarakat miskin, masyarakat lemah di sana adalah penerima bansos. Nah, berikutnya saya sejak awal dari masa kampanye ada yang sudah menghembuskan berpendapat bahwa pemerintah harus menghentikan bansos ini. Saya sudah merasa tersakiti di sini sebagai rakyat jelata yang melihat kondisi kehidupan masyarakat belakangan ya, setelah mengalami berbagai musibah, bencana alam hingga akhirnya bencana COVID-19 gitu kan. Masyarakat ini sedang bergumul, sedang tertatih-tatih untuk bangkit kembali dari keterpurukan hidupnya, keterpurukan ekonominya. Dan memang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran negara melalui penyaluran bansos ini. Sehingga kalau kemudian ada pihak-pihak yang keberatan dengan penyaluran bansos ini, terlepas itu di masa kampanye atau tidak, saya pikir bukan itu persoalannya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang keberatan atas penyaluran bansos terhadap masyarakat, itu orang-orang yang tega menurut saya. Orang-orang yang sampai hati. Orang-orang yang tidak punya rasa kemanusiaan. Tidak punya belas kasihan sama sekali terhadap rakyat yang sedang tertatih-tatih untuk bangkit kembali dari keterpurukan hidup, keterpurukan ekonominya. Setelah terdampak berbagai musibah bencana alam yang terjadi di negeri kita. Kan seperti itu. Jadi kita bisa membangun satu kesimpulan dengan jelas berdasarkan fakta bahwa mereka keberatan dengan penyaluran bansos oleh pemerintah terhadap rakyat. Sesungguh-sungguhnya mereka ini sama sekali tidak punya belas kasihan terhadap rakyat. Sesungguh-sungguhnya mereka ini adalah pihak atau orang-orang yang tega terhadap rakyat. Sesungguh-sungguhnya orang-orang ini, orang-orang yang sampai hati. Sama sekali tidak punya hati yang menyayangi, mengasihani masyarakat. Bagaimanapun juga kalian orang-orang yang berada di lingkaran elit. Yang kalau berbicara tentang makan, minum, pakai, belanja. Kalian menikmati fasilitas-fasilitas yang lebih baik. Menikmati makan, minum, pakai yang lebih mewah. Tapi kalian keberatan dengan penyaluran bansos yang tidak seberapa oleh pemerintah terhadap rakyat. Ini kejam sekali. Dan ini menurut saya tidak berperi kemanusiaan. Orang-orang ini tidak punya rasa kemanusiaan. Orang-orang ini tidak menjunjung rasa kemanusiaan. Tidak punya belas kasihan terhadap rakyat yang sedang terpuruk ekonominya. Tidak punya belas kasihan terhadap rakyat yang sedang tertatih-tatih untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Jadi saya pikir sangat wajar ketika langit, ketika alam semesta ini tidak merestui orang-orang ini menjadi pemimpin bangsa. Ketika rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak merestui orang-orang ini menjadi pemimpin bangsa. Jelas karena mereka tidak punya rasa kasihan terhadap rakyat. Tidak mempedulikan kondisi rakyat yang sedang tertatih-tatih dengan kondisi ekonominya yang terpuruk. Pasca berbagai musibah, bencana alam yang terjadi di negeri kita. Wajar orang-orang ini tidak direstui oleh alam semesta, tidak direstui oleh langit sang pencipta, tidak direstui oleh rakyat menjadi para pemimpin bangsa ini. Karena apabila mereka menjadi para pemimpin bangsa ini, mereka akan membiarkan rakyat mati kelaparan. Mereka sama sekali tidak punya rasa belas kasihan terhadap rakyat. Wajar ketika mereka tidak direstui menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.